Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ajnah daratan fil 'alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Bapak Kepala Dusun, yang hormati pula guru-guru tiang yang ada di sini, yang hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya yang hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kata yang selalu kita dengungkan, kata yang selalu kita zikirkan, kata yang selalu kita sebut untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sana alhamdulillah, kalau kita itu belajar ilmu nahwu itu katanya istighraq namanya. Apa artinya itu? Untuk menerima segala jenis pujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekurangan sedikit pun yang Dia miliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Kesehatan ini sering sekali kita lalaikan, padahal ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Akan tetapi kita sering sekali lupa untuk memanfaatkannya. Kalau badan kita sakit, tidak mungkin segala sesuatu pekerjaan yang biasa kita lakukan itu bisa terselesaikan. Kapan nikmat sehat ini akan berharga? Nanti tak kala kita sudah sakit. Setelah nikmat itu hilang, nikmat itu pergi dari diri kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua yang ada di Masjid Al-Abrar ini untuk sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa? Nanti tak kala kita sudah memasuki taman daripada surga itu, sudah tidak ada lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sholat, puasa, hajikah namanya, sudah tidak ada lagi ibadah yang kita lakukan di dalam surga itu. Tak kala kita menapaki kaki kita nanti di dalam surga itu, apa kita bilang? Cuma satu, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengarunia kita nikmat pada saat itu. Kata alhamdulillah itu kita bawa sampai ke dalam surga. Makanya harus kita banyak-banyak bersyukur. Apa syukur itu? A'ammu asyukru a'ammu minal hamdi. Yang namanya syukur itu bukan hanya sekedar kata alhamdulillah kalau bagi kita. Karena kenapa banyak di antara kita ini bisa mengucapkan alhamdulillah saja,
mensyukuri dengan sebenar-benar syukur itu. Kalau sekedar alhamdulillah, ya, kalau sekedar kata alhamdulillah itu adalah penyempurna daripada syukur tersebut. Alhamdulillah, ini alhamdulillah ini. Yang namanya kita bersyukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, tidak, akan tetapi kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, yang terus apalagi bermanfaat bagi diri kita, orang lain, masyarakat kita. Makanya nanti nih, salah satu yang mendapat naungan nanti pada hari kiamat itu adalah pemuda-pemuda yang cinta akan masjid, cinta untuk melakukan suatu kebaikan, mengajak masyarakatnya untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Contohnya seperti membaca Al-Barzanji. Nah, ini bagus ini, karena sudah jarang kita temukan desa-desa atau gubuk yang masih melakukan pembacaan sholawat. Jadi sholawat itu sangat perlu bagi diri kita. Sholawat itu, ya, sekali kita berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membalas selawat yang kita baca itu dengan 10 kali selawat. Selawat dari Allah kepada hambanya itu adalah ampunan, rahmat bagi kita. Maka lazimkan, dawamkan bagi diri kita untuk terus selalu membaca selawat. Nah, lebih-lebih selawat Sholatul Nahdlatain yang dikarang langsung oleh Bapak Maulana Syekh Guru besar kita. Karena dulu tak kala beliau pergi ke Mekah itu, kebiasaan para ulama-ulama itu gak mau ketinggalan beliau ini untuk mengarang selawat. Faedah dan manfaatnya itu sangat banyak. Maka lazimkan diri kita untuk membaca Sholatul Nahdlatain. Kita sebagai warga Nahdlain tidak boleh kita lupa, apalagi gak hafal, untuk membaca Sholatul Nahdlatain itu. Jadi banyak sekali kelebihan sholawat ini. Kalau ranting-ranting pohon, ya, kita berselawat, kita memuji Nabi. Akan tetapi sholawat kita itu bukan beliau yang terpuji, bukan beliau yang kita agungkan, bukan beliau yang kita hormati, tidak. Akan tetapi kita membaca sholawat itu, kita berqasidah itu, kita yang dipuji. Sholawat itu yang dipuji oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin qasidati humida bi Muhammadin. Aku tidak memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan selawat yang aku karang, katanya para ulama. Akan tetapi bait-bait syairku, bait qasidah-qasidahku menjadi terpuji berkat atau dengan baginda Rasulullah SAW. Pada hakikatnya kita berselawat itu, kita kan berselawat itu kepada orang yang sudah benar-benar sempurna, berkahnya itu sudah banyak, sudah full, sudah tidak ada lagi. Kita ibaratnya berselawat itu bagaikan air ini kita tumpahkan lagi air. Setelah gelas, misalnya ini gelasnya sudah penuh, kita tumpahkan lagi airnya. Kita baca selawat kepada Rasulullah SAW. Bukan selawat kita mengagungkan beliau, enggak, akan tetapi kita sebenarnya yang diagungkan oleh beliau. Nah, percikan-percikan berkah itulah yang kita harapkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pentingnya berselawat. Maka yang namanya kita ini harus banyak berselawat, tidak terturut. Jangan kita ikuti
Saudara-saudara kita yang gak mau berselawat, yang gak mau maulidan, yang gak mau, semuanya dilarang. Bersalaman setelah selesai sholat diharamkan. Semuanya sudah, makanya la tattabi ahadan min fikrihil jumudi ba'idan anil haqqi qoriban minat tardi. Tak pada ikuti, jangan kita ikuti orang-orang yang berpikiran sempit, sedikit-dikit diharamkan, sedikit-dikit dibid'ahkan, sedikit-dikit semua pekerjaan-pekerjaan itu diharamkan karena nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah katanya. Semuanya Allahu Akbar. Ini pemikiran yang sangat sempit. Jangan diikuti. Mereka bukan mengajak kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah membawa kita ke dalam jurang keraguan-keraguan. Ini saudara-saudara kita sebenarnya sudah banyak yang berkata seperti ini. Ya, jadi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu tak kala Nabi Adam melakukan suatu kesalahan itu apa katanya? Ya, ini. Lama iktarafa Adamul khati'ata, tak kala Nabi Adam ini melakukan kesalahan, tak kala beliau makan buah khindi itu, kemudian waqala, dia berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan haknya, kebenarannya Nabi Muhammad, ampuni dia, ampuni saya ya Allah katanya. Wa qala Allah, ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Nabi Adam, dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sedangkan aku belum menciptakannya, katanya Allah ini. Apa dia bilang terus? Li'an ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dulu tak kala engkau ciptakan aku dengan kuasamu itu, kemudian engkau tiupkan ruh kepadaku, katanya Nabi Adam ini, ku angkat kepalaku, kemudian fara'aitu alal qawaimil arsy, kemudian aku lihat di dinding-dinding arsy itu, katanya Nabi Adam ini, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annaka lam tudaf ila ismik illa ahabba ilal khalqi ilaik. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, lam, apa dia bilang, lam tudaf ya ila ismik, engkau tidak mungkin menyandingkan namamu dengan seorang hamba. Kalau bukan hamba itu adalah orang yang benar dekat denganmu, orang yang benar-benar cinta denganmu, engkau tidak akan mungkin menyandingkan namamu, katanya. Apa dia bilang? Faqala Allah sadaqta ya Adam. Nabi Adam, engkau benar, engkau benar ya Adam. Innahu la uhibbul khalqi ilayya ud'uni bihaqqihi. Ini penting, ud'uni bihaqqihi. Nabi Adam, engkau benar, katanya. Berdoalah kepadaku, katanya nih. Sungguh dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba yang paling mencintaiku, sedangkan aku pun paling cinta. Ini penting. Aku cinta kepadanya. Sama-sama saling mencintai. Faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka ya Adam. Karena engkau sudah bertawasul, berdoa dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampunimu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, kata
Walau Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Adam itu, kalau bukan karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, niscaya engkau tidak pernah akan aku ciptakan. Nah ingat, yang namanya Nabi Adam itu adalah bapak kita. Kalau Nabi Adam enggak ada, berarti kita juga enggak ada. Kalau Nabi Adam itu enggak makan buah kuldi itu, nah kita enggak akan. Maka kita sebagai hamba manusia biasa, enggak boleh kita nisbatkan suatu kesalahan kepada baginda Rasulullah, apalagi kepada para nabi dan rasul. Enggak boleh. Karena kenapa? Mereka itu adalah maksum, terjaga daripada dosa dan maksiat. Kalau katanya para ulama itu, seandainya aku menjadi Nabi Adam, katanya, jangankan buahnya, akarnya pun sekalian aku akan makan, kan? Karena dengan dia memakan buah kuldi itu, lahirlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ini. Maka kita sekarang ini, apa katanya Bapak Maulana Syekh itu, i'lam annahu zamanil fitnah, katanya. Kita ini sudah berada di zamannya fitnah. Banyak-banyak isi berselawat, tidak terturut-turutan. Jangan kita ikuti orang-orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan, jangan dinarang apa-apa. Jangan. Mereka itu sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka itu jauh daripada kata kebenaran. Jangan kita ikuti. Ini penting. Silakan terus lakukan sesuatu hal-hal yang baik. Besok ini kan giliran kita sholawat. Penting sholawat itu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu, surga itu, wa na'imuha, dan segala bentuk kenikmatan yang ada di dalamnya itu, sa'dul liman yusalli, disiapkan bagi orang-orang yang gemar, yang cinta, yang suka berselawat. Makanya jangan pada malas berselawat. Lazimkan, tawarkan diri kita itu berselawat. Yang namanya surga itu, apa surga itu? Mala ra'ayun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbil bashar. Yang namanya surga itu sudah gak bisa terbayangkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dilihat. Kalau kita berandai-andai, mungkin ini namanya surga, mungkin ini jauh daripada itu yang namanya surga itu. Nah, kan milih kita surga kan, selalu kita milih sama surga karena sudah disiapkan kenikmatan-kenikmatan aja di sana itu. Sudah nggak ada ibadah lagi yang kita lakukan, maka lebih-lebih kita berselawat. Apa terus dia bilang itu? Wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Hendak pada balas berselawat, pada datang, pada kumpul. Karena kenapa? Di dalam kitab Fathul Mukhtar itu dijelaskan, tak kala kita apa namanya, inda zikri sholihin tatanazzalu rahmah. Kita menyebut orang soleh saja, turun rahmat. Rahmatnya Allah itu turun kepada kita. Wa kaifa inda zikri aslahis sholihin. Bagaimana kalau kita sebut? Bagaimana kalau kita puji? Bagaimana kalau kita agungkan itu yang pemimpin daripada orang-orang soleh itu? Makanya mudah-mudahan al-abrar majid al-abrar ini, salah satu artinya al-abrar itu adalah orang-orang yang soleh. Maka saya berhusnuzon di desa kita Demung ini adalah orang-orang yang cinta dengan sholawat, orang-orang yang cinta melakukan suatu kebaikan. Nih, ajar anak-anak kita sholawat, ajar adik-adik kita untuk bersolawat. Karena kenapa kebanyakan yang sekarang ini mereka sudah lebih banyak hafal lagu. Apalagi kalau sudah pegang HP, wah, ini kan TikTok lah namanya itu. Jangan, ya, kontrol mereka.
karena mereka itu adalah generasi kita, generasi penerus kita. Bimbing mereka dengan hal yang baik. Maka harus kita banyak-banyak berterima kasih kepada guru-guru kita yang ada di sini, terutama guru agamanya, guru mengajinya. Banyak guru-guru kita di sini. Salah satunya yakni Ustaz Khairul Arifin, beliau juga guru tiang. Sebenarnya tidak pantas dia menyampaikan di sini karena beliau lebih guru daripada pengalaman ilmu beliau lebih banyak dari dia. Maka tidak sedikit pun saya tidak tanpa mengurangi rasa hormat saya pribadi kepada guru-guru yang ada di sini. Semoga Allah bertepatan dengan ini masih dalam suasana hari besar, Hari Guru Nasional. Kita doakan kepada semua guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dalam diri kita, lebih-lebih guru-guru kita yang mendidik rohani kita. Ya, ini penting ini. Guru yang mendidik rohani kita. Uqaddimu ustazi 'alal waladi. Penting yang namanya guru ilmu ini, guru agama kita ini. Karena kenapa? Yang sekarang ini kebanyakan banyak orang yang salah tepatnya menuntut ilmu, padahal ilmu itu adalah sebagian dari agama kita. Pilih-pilih dokter guru tidak semua guru itu baik yang diajarkan. Inna hadzal ilma dinun, katanya Nabi. Fanzuru am ta'budu. Bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah sebagian dari agama kita. Maka fanzuru, lihatlah, cermatilah. Ke siapa kita ngambil ilmu tersebut? Serah anak dari guru si memang ngaji pacor. Karena kenapa? Sanad keilmuan Bapak Maulana saya langsung nyambung baginda Rasulullah SAW. Maka banyak guru-guru kita yang sudah alumni mahat di sini, otomatis ilmu beliau juga nyambung. Itu jangan diremehkan, itu penting itu, supaya kita dapat berkah di dalam ilmu tersebut. Penting ini. Uqaddimu ustazi 'alal waladi. Yang penting untuk adik-adik yang ada di sini. Harus kita cinta hormat kepada guru kita, orang tua kita, orang yang lebih besar dari kita. Penting itu, karena dari sana kita dapat keberkahan ilmu itu. Li'anna abi sababul hayatil faniyati. Kalau orang tuaku itu ya hanya aku numpang, beliau adalah sebab lahirnya aku daripada ke dunia yang fana ini, yang sebentar ini. Walakinnal ustazi wal mu'addibi wa syaikhihi, yang namanya guru pendidik itu adalah sababul hayatil baqiyati. Kita kenal dengan Tuhan kita kenal, ditunjuki kita jalan yang baik, jalan yang lurus. Maka harus kita hormat, harus kita ta'zim kepada guru kita, muliakan guru-guru kita. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, mumpung katanya dari remaja ini, pesannya itu harus bagaimana kita itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau bapak ibu ingin dicintai oleh Rasulullah SAW itu ya harus banyak berselawat, karena itu adalah bentuk tanda daripada kecintaan kita kepada beliau, supaya kita duduk nanti bersama di dalam surga itu. Karena sudah tidak ada lagi nikmat, yang paling nikmat itu adalah tak kala kita duduk bersanding dan melihat
zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini. Remaja-remaja masjidnya terus berburu ngaji. Yang penting itu. Karena kenapa? Yang namanya ilmu ini banyak sekali yang belum kita ketahui. Banyak yang harus kita kaji. Jangan pernah malas untuk menuntut ilmu. Silakan datangkan tuan guru. Itu penting itu karena kenapa? Apa katanya Imam Syafi'i tentang para remaja? Hayatul fata wallahi bila ilmi wa tuqa. Apa katanya Ustaz? Takabir alaihi arba'an wafatihi itu. Apa katanya, lupa saya juga ini. Kalau yang namanya pemuda itu hidupnya itu harus dengan ilmu dan takwa. Kalau ada pemuda yang malas nuntut ilmu, yang sudah merasa dirinya bisa itu, ini fakabir alaihi arba'an wafati. Takdirkan mereka karena mereka itu sudah mati sebelum mati. Ini penting yang namanya ilmu ini. Maka oleh karena itu yang juga masih haus dengan akan ilmu, nih remaja-remaja sahabat-sahabat yang ada di sini, terus ajak masyarakat kita untuk melakukan suatu kebaikan. Amalkan apa yang sudah kita dapat ya di selama menuntut ilmu di mahad itu. Ajarkan kepada orang-orang tua kita, mungkin adik-adik kita, ajarkan caranya sholat. Karena kenapa sholat ini aja penting. Penting yang namanya sholat ini. Sholat itu belum tentu semuanya kita sah. Ayo aja, syarat takbir itu berapa? 16 syaratnya. Syarat takbir ini aja banyak yang belum kita ketahui. Yang pertama itu adalah berdiri tak kala kita melakukan sholat waktu fardu. Yang kedua, harus kita dengar ucapan Allahu Akbar kita itu, kemudian kita pasangkan niat di dalam itu, lintasan di dalam hati itu. Bukan kita aja yang namanya niat kita, memang lintas langsung dalam hati kita. Harus kita dengar suara Allahu Akbar. Kalau kita Allah kemudian berhenti, batal sholat kita. Tidak boleh kita panjangkan Allahu Akbar, batal. Banyak yang belum kita kaji, banyak yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, rajin-rajin kita pada nuntut ilmu, berguru ngaji. Banyak guru-guru kita di sini, ada Ustaz Khairul Arifin di sini yang sudah tamat alumni mahad lebih dulu dan dia. Jadi kalau dia ini masih pemula, dia ini harusnya yang lebih pantas itu beliau. Malu kita soalnya karena ada guru kita di sini, tidak enak banget rasanya. Ya kurang dan lebihnya mungkin cuma ini ya saja. Lain kalilah kita sambung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Jadi intinya bahwa kegiatan selawatan kita ini adalah semangat dari beliau. Tentunya ini perlu untuk semakin kita galakan. Jadi sebagaimana bahasa beliau kita perlu naik keturin, tahu si dengan buang selawat, dengan buang maulid, dengan buang zikir. Tentunya untuk semakin menjauhkan kita dari Nabi. Selawat debet tentunya semakin jauh dari Nabi kita. Begitu juga tahlil, dekamo tahlil. Tentunya semakin jauh kita dari Allah Ta'ala. Tentunya beliau baru harus kita pilih-pilih tempat berguru. Tentunya mungkin demikian acara pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.
menutup acara pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.